warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb salam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beramal saleh, memperbaiki dan mempersiapkan amalan. Mudah-mudahan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin sehingga amalan kita bisa menjadi wasilah akan masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang siqah menapaki sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita termasuk dari umat beliau yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bermajelis ilmu pada pekan ketiga ini. Kajian kita mengenai tentang hadis nabawi dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-6 ya. Ini merupakan salah satu hadis pokok di dalam Islam yang harus kita pahami karena berkenaan tentang halal dan haram dan mustabihat atau hal-hal yang syubhat. Kita sudah melewati hadis yang ke-5 tentang perkara pokok juga. Amalan-amalan zahir kita akan dinilai satu ibadah apabila memenuhi syarat-syarat ya. Pada hadis ke-5 ini adalah syarat yang paling utama agar diterimanya amalan soleh kita haruslah sesuai dengan sunnah atau tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seikhlas apapun amalan yang kita lakukan ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu raddun atau mardud, tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadis yang kelima ini ya, yang kemarin sudah kita lalui, mudah-mudahan kita semakin menjaga dan berhati-hati dari amalan yang kita lakukan. Jangan sampai kita telah berlelah ya, letih dalam melaksanakan satu ibadah yang menurut kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak memenuhi syarat dan konsekuensi dari terimanya ibadah tersebut. Nah, pada hadis yang ke-6 ini ya, kita berbicara tentang masalah halal dan haram dan apa yang diantara keduanya, yaitu yang kita kenal dengan umurun mustabihat. Kita baca terlebih dahulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas
sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat. Syubhat ini adalah perkara yang samar-samar antara halal dan haram, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia terjatuh pada perkara yang haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di muka bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita masuk kepada faedah hadis, ya, kita lebih dahulu kita mengenal sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meriwayatkan kepada para sahabat sehingga kepada Imam Bukhari dan Muslim. Dia adalah sahabat Nu'man bin Bashir. Sahabat Nu'man bin Bashir ini adalah sahabat Ansar, bayi yang pertama kali lahir setelah pasca hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ya, jadi setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka bayi yang pertama kali lahir dari kalangan Ansar itu adalah sahabat Nu'man bin Bashir. Adapun bayi yang pertama sekali lahir dari kalangan Muhajirin, ya, setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, itu adalah sahabat Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Ya, Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Ya, Abdullah bin Zubair ini siapa, Pak? Kenal, Pak? Cucu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena Zubair bin Awam ini adalah suami dari Asma. Ya, suami dari Asma binti Abu Bakar. Dan Abdullah inilah yang nanti, ya, ketika pada masa kekhalifahannya di Jazirah Arab, Makkah dan Madinah, maka kepalanya dipenggal nanti oleh Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf ini salah satu, ya, fitnah yang terjadi pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Ya, ini salah satunya. Nah, maka Abdullah bin Zubair ini adalah bayi yang pertama sekali lahir setelah pasca hijrahnya Nabi ke Madinah, sedangkan Nu'man bin Bashir ini adalah bayi yang pertama sekali lahir dari kalangan Ansor, ya, dari kalangan Ansor. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah pindah ke Madinah, itu Nu'man bin Bashir ini baru lahir. Tapi walaupun demikian, ya, karena kecerdasan Nu'man bin Bashir ini, karena seringnya ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sempat, ya, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 114 hadis, ya. Padahal usia beliau, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu berkisar 8 sampai 9 tahun umurnya. Tapi, ya, telah meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 114 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukharinya itu ada, ya, satu hadis. Yang lainnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Tirmidzi, ya, dalam hadis Bukhari Muslim hanya satu saja, yaitu hadis yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, umur, ya, dari Nu'man bin Bashir ini ketika wafat, ya, dia sempat pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga umurnya pada saat itu berkisar 64 tahun, ya, 64 tahun, ya, umurnya meninggal dunia, 1 tahun di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk kita kepada faedah hadis. Yang pertama, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, Nu'man menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang pertama adalah innal halala bayyin, ya, wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, ya. Yang halal itu telah jelas kita ketahui, Pak. Jelas dalilnya, jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas perkataan ulamanya, ya, sehingga perkara ini tidak lagi diperselisihkan.
Ya, tidak lagi diperselisihkan. Kehalalannya itu tidak lagi diperselisihkan. Begitu juga dengan yang haram. Yang haram juga telah jelas, ya, wa innal harama bayyinun, dan yang haram pun telah jelas, ya. Sebagaimana kita tahu seperti minum khamar, zina, ya, kemudian bangkai, ya, kemudian daging babi, ya, kemudian hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian hewan yang tercekik sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Di sini ada beberapa hal yang jelas, ya. Jelas-jelas Allah sebutkan hurrimat 'alaikum, ya, diharamkan bagi kalian. Ya. Makanya hal-hal seperti tadi adalah seperti bangkai, ya, kemudian darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, hewan yang tercekik itu tidak halal, Pak, ya. Kemudian yang terpukul matinya, kemudian yang jatuh, yang ditanduk, ya. Maka yang diterkam binatang buas, ya, maka ini tidak halal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Maidah ayat yang ketiga. Walaupun fitnah yang terjadi di masa kita sekarang, ya, sesuatu yang jelas-jelas haramnya itu sekarang sudah mulai agak sedikit rancu, ya, seperti zina, ya, para pelacur, para pezina, ya, sekarang ini sudah mulai rancu sampai namanya pun mereka rubah menjadi nama yang, ya, pekerja, ya, seks komersial, sehingga mereka perindah bahasanya. Bahkan juga kita tahu, ya, pelacur ini bahasa lainnya juga kupu-kupu malam, ya, kupu-kupu malam, ya, kurang kerjaan kupunya malam-malam dia, ya. Nah, ini akhirnya dengan nama-nama seperti itu orang sudah mikirkannya itu sudah bukan hal yang sakral, bukan sesuatu yang wah, ya. Makanya menjadi ada sebagian yang membela mereka bahwasanya mereka juga sama seperti kalian, juga bekerja, ya, sama-sama mencari ma'isyah, sehingga apa? Para pelacur itu sekarang sudah tidak menjadikan tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa dengan apa yang dilakukan. Karena mereka sama seperti yang lain juga melakukan pekerjaan, ya. Sama juga kita lihat sekarang ini sesuatu yang jelas haram tapi sudah mulai rancu di kalangan kita, yaitu apa? Tentang perkara riba, ya, tentang perkara riba, ya. Sekarang sampai namanya pun kalau riba itu namanya sekarang bukan riba, namanya apa, Pak? Bunga, ya. Akhirnya sekarang orang dengar riba ini bahasanya bunga. Bunga itu identiknya dengan indah, cantik, wangi, gitu, ya, harum, ya, sehingga orang tidak takut lagi. Bahkan banyak sekarang kita lihat dai-dai yang bahkan dengan tenterangan menghalalkannya. Padahal jelas kita tahu hukum riba itu bagaimana, dan dosa yang paling ringan bagi para pemakan riba itu adalah seperti menzinai ibu kandungnya di depan Ka'bah, ya. Tapi sekarang ini luar biasa, ya. Kalau dulu, ya, seingat saya dulu orang-orang kalau ingin ngambil, ya, minjam, ya, itu susahnya luar biasa, harus ini, harus itu, harus datang dulu, harus fotokopi kedua sebelah pihak, dipoto dulu jaminannya, susah betul. Tapi kalau sekarang, ya, nggak pala kita yang capek-capek, mereka yang ngetuk pintu rumah kita, Pak, ya. Termasuk di kampung, mungkin di sini wallahu alam ada apa enggak, mungkin nggak berani masuk kemari itu kampungnya, Pak, ya. Kalau tempat kami rame kali, ya, ada yang bang harian, ada yang mingguan, ada yang sebulan 2 kali, macem-macem, ya. Sampai karena takutnya dia, ya, karena harian sudah nggak terbayar, dia sembunyi nggak pulang-pulang, ya, karena nggak terbayar dia, ya. Maka karena orang-orang ketika yang mengambil ini sudah tidak ada sedikit pun teringat dosa, karena bahasanya adalah bunga, ya, bahasanya adalah bunga sekarang, ya, sehingga mereka mengambilnya tanpa sedikit pun ada keraguan. Padahal riba hukumnya telah jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harramar riba, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, makanya banyak orang sekarang yang mengatakan yang penting kan, ya, sama-sama ridho. Ya, walaupun dikasih denda, minjem 1 juta baliknya 1.500.000, yang penting kan sudah ada ridho antara sang peminjam dan yang dipinjam. Ya, kalau seandainya ini menjadi salah satu dasar pembolehan riba itu, maka tidak ada namanya zina. Ya, karena zina sekarang rata-rata mau sama mau, ya. Kalau hanya sekedar
persetujuan dari kedua belah pihak karena saling ridho satu dengan yang lainnya akhirnya menghalalkan satu yang haram ini, maka ya zina pun tidak akan pernah terjadi perzinaan. Zina ini terjadi apabila kasus pemerkosaan baru dikatakan zina, ya. Makanya jelas ya yang haram ya, walaupun kita berada pada zaman-zaman fitnah sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam nubuwahnya, badirul bil a'malis shalihah fitanan. Segeralah kalian beramal saleh sebelum nanti datang masa-masa fitnah yang luar biasa, kadzulumatil lail, seperti gelapnya malam hari, ya. Fayusbihu mu'minan wa yumsiya kafiran. Orang pada masa itu, ya, seseorang pada masa fitnah yang gelap luar biasa itu, ya, maka di pagi harinya dia masih beriman kepada Allah dan sore harinya dia telah kafir. Wa yumsiya mu'minan wa yusbiha kafiran, dan di sore harinya dia beriman, subuh besok harinya telah dia kembali kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi masa-masa fitnah itu luar biasa. Banyak sekarang yang dai akhirnya rancu, ya, dengar sipulan haram dengan logika-logika yang masuk di akal kita. Dengar dai sebelah dapat lagi video baru, boleh rupanya, juga menggunakan dalil dan akalnya, ya. Maka disinilah akhirnya timbul kerancuan kepada kita, akhirnya memasukkan perkara itu kepada perkara yang syubhat, ya. Padahal perkara syubhat ini tidak seperti itu. Ketika dalil telah jelas dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman para salafun al-ummah, ya, maka ini telah menjadi satu ketetapan yang pasti, ya, sebagaimana Nabi menyebutkan halal itu jelas dan haram itu pula jelas.